Oke, nah jadi yang akan coba kita bahas tadi ya, pertama adalah background tentang pentingnya pengelolaan memori, kemudian berikutnya strategi pengelolaan memori ya, yakni ada paging, ada segmentation, lalu nanti ada juga untuk membuat fleksibel ya pengelolaan memori yakni swapping, dan yang terakhir adalah pengelolaan atau contoh pengelolaan memori pada prosesor Intel Pentium atau x86 dalam hal ini ataupun x86-64 ya. Oke. Oke, saya akan tampilkan slide-nya. Oke ya. Jadi dalam buku Operating System Concepts ya, ini di edisi 10 ada di chapter 9 ya. Tapi kalau di edisi 9 kalau tidak salah ini ada di chapter 8 ya. Jadi di apa namanya di yang edisi 10 posisi chapternya lebih akhir dibandingkan di edisi yang 9 ya. Nah, jadi kira-kira ini yang akan coba kita bahas. Di slide ini banyak ya materinya, hampir ada berapa slide ini ya, ada 74 slide, tapi tidak mungkin semuanya akan kita bahas semua karena keterbatasan waktu ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang bisa kita bahas adalah yang pertama latar belakang ya, sedikit tentang mengapa kita atau operating system harus mengelola memori. Kemudian yang kedua adalah bagaimana operating system mengelola proses yang di-load ke dalam memori. Dalam hal ini nanti ada yang namanya contiguous memory allocation, lalu nanti ada strategi alternatif lainnya yang sekarang banyak digunakan di prosesor-prosesor mutakhir ya, yang di paging ya. Dan nanti ini lebih advance lagi, pengembangan dari konsep paging ya, structure of the page table. Kemudian nanti ada tentang swapping, dan nanti kalau waktunya cukup nanti kita lihat contoh bagaimana pengelolaan memori ya di dalam prosesor Intel 32 bit dan 64 bit ya. Nah, lalu ada yang tidak muncul di apa namanya di edisi ke-10 dari buku operating system ini, yakni tentang segmentation ya. Nah, jadi segmentation ini saya juga tidak tahu ya, tidak muncul di apa namanya di edisi ke-10, tetapi masih ada di edisi sebelumnya ya. Nanti mungkin ini sudah saya tambahkan di slide ini ya tentang segmentation. Kalau di bukunya Anda bisa lihat di edisi yang sebelum-sebelumnya ini ya, edisi 9 atau 8 ke bawah gitu ya. Nah, itu tentang segmentation ada. Tapi di edisi ke-10 ini tidak muncul nih. Oke. Oke, seperti biasa nanti kalau ada yang perlu diperjelas ya ketika saya menjelaskan, silakan boleh diinterupsi ya agar nanti saya bisa mengulangi apa-apa yang sekiranya belum clear gitu ya atau belum jelas ya. Oke. Ini tujuan yang akan coba kita capai, mudah-mudahan bisa dipenuhi ya. Jadi bagaimana kita harapannya adalah dapat menjelaskan bagaimana cara-cara yang bisa digunakan untuk mengorganisasi memori oleh hardware gitu ya. Kemudian berikutnya bisa menjelaskan ya beragam teknik manajemen memori ya. Nah, lalu nanti yang terakhir adalah bisa menjelaskan secara ringkas saja bagaimana prosesor Intel Pentium ya mengelola memori dalam hal ini menggunakan segmentation dan paging ya. Oke. Nah, pertama latar belakang ya. Jadi sangat wajar ya kenapa sistem operasi harus mengelola memori ya. Atau kenapa memori ini punya peranan penting di dalam suatu sistem komputer gitu ya. Nah, kita sudah belajar ketika di semester sebelumnya ya di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer bahwa program ya yang sudah kita tulis lalu kita compile menjadi executable itu kan kita simpan di disk ya. Nah, lalu agar program ini bisa dijalankan, maka program tersebut wajib
dimasukkan atau dimuat ke dalam memori, ya. Nah, nanti setelah itu program yang sudah ada di memori maka bisa dieksekusi oleh prosesor. Jadi prosesor tidak bisa langsung mengakses disk ya untuk menjalankan program yang ada di dalamnya. Jadi program tersebut harus dimuat dulu ke dalam memori ya, baru nanti prosesor bisa mengakses program tersebut ya ketika sudah ada di memori atau kita sering menyebutnya RAM gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena CPU ini hanya bisa mengakses secara langsung ya memori dan register ya. Selain ini tidak bisa gitu ya. Jadi CPU ini hanya bisa mengalamati secara langsung atau mengakses secara langsung memori dan register ya. Nah, tapi nanti untuk mempercepat akses ke memori dibantu juga dengan cache memory gitu ya. Sehingga akses ke memori bisa dikurangi ya. Karena memori ini letaknya cukup jauh dibandingkan register ya dari CPU ya, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk mengakses memori dibandingkan mengakses register. Nah, sehingga untuk mempercepat akses ke main memory ditampung sementara di dalam cache memory. Jadi beberapa data yang sering digunakan itu ditaruh di cache memory ya. Nah, lalu berikutnya dari sisi memory unit atau dari sisi memori ya, memori ini tidak mengetahui yang disimpan itu apakah data ataukah instruksi atau apa gitu ya. Jadi memori ini hanya melihat baginya gitu ya, stream atau aliran alamat ya, dan juga permintaan apakah untuk membaca atau menulis ya. Jadi yang masuk ke memory unit hanya yang mau diakses itu alamat berapa, lalu request-nya terhadap data yang ada di memori apakah akan di-read atau akan di-write, udah gitu aja gitu ya. Jadi memori tidak peduli yang ditaruh di dalamnya apakah itu instruksi ataukah data gitu ya, ataukah bagian dari program biasa atau bagian dari program operating system ya, bagian dari user program atau kernel itu tidak mengetahui. Yang penting memori hanya tahu yang mau diakses alamat yang mana, lalu untuk dibaca atau untuk ditulis gitu ya. Nah, jadi ini saja yang diketahui oleh memori ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa memori ini butuh waktu lebih lama mengaksesnya ya oleh CPU ya. Sebagai perbandingan, kalau mengakses register maka hanya diperlukan satu clock cycle atau bahkan kurang gitu ya. Tapi kalau misalnya mengakses main memory ya, maka akan membutuhkan beberapa clock cycles ya. Nah, ketika mengakses memori akan mengakibatkan program yang sedang berjalan akan stall, artinya menunggu sampai akses ke memori selesai dijalankan gitu ya. Kalau mau membaca data berarti sampai datanya sudah bisa diterima, kalau menulis data sampai data yang ditulis sudah berhasil ditulis di memori. Nah, sambil menunggu itu selesai, maka proses akan stall. Ya. Nah, untuk mempercepat tadi ada cache tadi ya. Cache ini posisinya ada di antara prosesor dengan, ada di antara register dengan main memory. Jadi, kalau sudah ada cache, maka pencarian data atau akses data tidak langsung ke main memory, namun dilihat dulu apakah ada di cache atau tidak. Kalau ada di cache, maka data ya cukup diakses ke cache, tidak perlu langsung ke main memory ya, dan itu akan jauh lebih cepat ya. Tapi kalau tidak ada, jadi cache-nya data tidak dapat ditemukan di cache, maka mau tidak mau dia harus lari ke main memory ya. Nah, kemudian operating system dan prosesor juga bertanggung jawab kepada proteksi, gitu ya, proteksi memori, ya. Nah, ini juga harus difasilitasi. Nah, terkait dengan proteksi ini, secara prinsip, ya, ketika suatu proses dijalankan, maka ada dua nilai yang disimpan di register, gitu ya, yakni nilai untuk base dan limit ya. Jadi ketika suatu proses berjalan, katakanlah ini yang saya arsir gitu ya. Nah, proses yang sedang berjalan ini
ketika dia mengakses memori, maka yang boleh diakses ya hanya yang ada di sini gitu ya. Tidak boleh dia mengakses ke alamat memori di luar rentang ya, nilai rentang alamat memori yang diizinkan gitu ya. Nah, jadi hanya boleh di ruang alamat memori yang sudah ditentukan untuk proses tersebut. Nah, bagaimana untuk memberikan proteksi? Maka jawabannya adalah ada dua nilai yang harus disimpan, gitu ya, yang ditaruh di register, ya, yakni base dan limit, ya. Nah, base dan limit ini menyatakan batas bawah dan batas atas, ya, dari alamat memori yang boleh diakses oleh suatu proses, ya. Jadi di ilustrasi ini, jadi base ini dia menunjukkan ya batas bawah yang boleh diakses oleh proses ya, dan base ditambah limit ini menyatakan batas atas ya. Nah, jadi ketika proses ini berusaha mengakses alamat memori yang alamat memorinya berada di atas base plus limit, maka tidak akan diizinkan ya oleh mekanisme proteksi. Karena berarti dia sudah berusaha mengakses ruang memori dari proses yang lain di luar dia ya. Atau sebaliknya kalau proses ini berusaha mengakses alamat memori yang kurang dari base juga tidak diperbolehkan gitu ya. Karena berusaha mengakses ya ruang memori lain yang bukan ruang memori milik proses tersebut, atau bisa jadi dia adalah milik proses yang lain gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini skema pengecekannya tadi ya, masalah proteksi tadi ya. Jadi di sini tadi ada base ya, ada base plus limit. Jadi kalau ada akses ke lokasi memori tertentu, maka dicek dulu ya. Kalau misalnya dia lebih dari base, maka aman ya, berarti di atas alamat minimum gitu ya. Nah, lalu diteruskan ke pengecekan apakah melebihi base plus limit. Kalau tidak melebihi maka aman sehingga bisa diteruskan ke main memory unit gitu ya, ke memori ya. Tapi kalau misalnya ada di luar aksesnya itu berada di luar rentang antara base dan base plus limit ya. Nah, yang ini maka dia tidak boleh ya, tidak diizinkan. Nah, jadi di sini operating system akan ada trap ya ke operating system yang menyatakan illegal addressing error. Jadi pengalamatan yang ilegal ya. Nah, di sini disebutkan bahwa instruksi untuk memuat ya nilai ke dalam register base dan limit ya itu tidak sembarangan proses bisa melakukannya ya. Jadi instruksinya sifatnya privilege ya. Artinya hanya bisa dilakukan oleh operating system. Jadi yang bisa memasukkan nilai ke dalam register base dan register limit di dalam prosesor ya hanya instruksi yang dijalankan oleh operating system yang sifatnya privilege. Sementara program biasa tidak bisa gitu ya men-set base dan limit ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang harus kita tanamkan ya terkait dengan memori ini adalah masalah alamat ya, alamat memori. Dalam hal ini ya, alamat memori ya yang mengalir di dalam sistem komputer gitu ya. Itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang sifatnya logical address ya. Lalu yang kedua ada yang sifatnya physical address ya. Jadi ada yang sifatnya logical dan ada yang sifatnya physical ya. Nah, yang sifatnya physical ini ya adalah alamat memori yang diterima oleh physical memory gitu ya. Nah, yang sifatnya physical ini adalah format ataupun bentuk alamat memori yang diterima oleh RAM ya, oleh hardware RAM atau physical memory atau main memory ya. Sementara logical address adalah bentuk ya alamat memori yang keluar dari prosesor atau CPU ya. Nah, jadi ada perbedaan bentuk ya, yang satu logical, yang satu physical. Nah, karena ada dua bentuk yang berbeda ya, maka berarti harus ada penerjemah yang berada di tengah gitu ya. Nah, penerjemah ini disebut sebagai memory management unit. Jadi bisa kita bayangkan gitu ya.
Memory Management Unit ini adalah sebagai translator atau penerjemah dari logical address ke physical address, ya. Atau dengan kalimat lain, ya, Memory Management Unit ini adalah hardware device that at run time maps virtual to physical address. Jadi dia adalah suatu hardware, ya, yang bekerja pada saat runtime. Tugasnya adalah memetakan dari virtual ataupun logical address ke physical address. Jadi logical address ini nama lainnya adalah virtual address, gitu ya. Nah, jadi alamat memori dibagi dua, gitu ya. Ada yang logical, ada yang physical. Jadi logical ini generated by the CPU, di-generate oleh CPU, sedangkan kalau physical address ini adalah alamat yang diterima oleh memory unit. Nama lain logical address adalah virtual address, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat apa lagi yang harus kita pahami di sini, ya. Ini ada beberapa penjelasan detail, tapi tidak akan saya sampaikan karena nanti bisa dipelajari sendiri dan waktunya terbatas, ya. Oke, nah berikutnya, nah ini ilustrasi lagi, gitu ya, untuk membedakan antara logical ataupun virtual address, ya, dengan physical address, ya. Jadi tadi ada unit yang namanya Memory Management Unit. Nah, MMU ini atau MMU ini, ya, berada satu tempat, ya, atau satu casing dengan CPU, ya. Jadi di dalam CPU ini selain ada CPU itu sendiri, maksudnya adalah yang kita kenal sebagai prosesor, di dalamnya ada unit, ya, atau subunit yang namanya MMU. MMU ini akan menerjemahkan alamat virtual, ya, virtual address menjadi physical address, ya. Nah, untuk mempercepat proses penerjemahan nanti bisa dibantu dengan suatu tabel, ya, untuk melakukan pencarian dengan cepat yang disebut sebagai TLB, Translation Look Aside Buffer. Jadi buffer ini dia bisa melakukan searching, ya, secara paralel, ya. Kita kan tahu kalau searching itu biasanya sekuensial, ya. Nah, kalau TLB ini dia bisa melakukan pencarian terhadap suatu tabel, tetapi pencariannya terjadi secara konkuren atau secara bersamaan. Jadi hanya butuh waktu satu cycle katakanlah, maka hasil pencariannya langsung ketemu, gitu ya. Nah, ini untuk membantu kinerja MMU. Nah, jadi itu, ya. Jadi alamat yang keluar dari CPU ini selalu bentuknya adalah virtual. Nanti ditranslate oleh MMU menjadi physical address. Nah, yang akan dibaca oleh physical memory adalah physical address ini. Ya, ini di main memory, gitu ya. Oke. Nah, ini skema sederhana, ya. Tetapi ya ini sangat sederhana, ya, tentunya realnya lebih kompleks dari ini, ya, mengenai bagaimana si MMU ini menerjemahkan, ya, dari logical address menjadi physical address, ya. Nah, jadi dalam skema sederhana ini, gitu ya. Jadi katakanlah di dalam memory management unit ada register, ya, untuk menyimpan nilai, disebut sebagai relocation register, ya. Jadi ini hanya contoh sederhana saja. Jadi ketika CPU mengeluarkan alamat 346, ya, maka si MMU akan melakukan mekanisme translasi, ya. Nah, jadi mekanismenya sederhana saja. Di dalam contoh ini, nilai yang masuk ke MMU akan dijumlahkan dengan nilai yang ada di dalam relocation register, ya. Misalnya di sini di dalam relocation register nilainya adalah 14.000, ya. Sehingga nanti hasil luaran, ya, ataupun output, ya, dari input 346 adalah 14.346, dan ini adalah nilai physical address yang diterima oleh memori, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini relocation register juga bisa kita bayangkan sebagai base register tadi, ya, yang menyimpan nilai minimal, gitu ya, nilai minimal yang boleh diakses oleh suatu proses, ya. Nah, jadi mudah-mudahan sudah terbayang, ya, tugas dari memory management unit ini adalah mentranslate, ya,
alamat yang keluar ya dari CPU yang sifatnya logical ditranslate menjadi yang sifatnya physical yang nanti menjadi input bagi main memory ya. Oke. Nah, jadi itu mengenai background dan juga tentang jenis-jenis alamat, ada yang logical dan ada physical, dan juga peran dari Memory Management Unit atau MMU yang mentranslate atau menerjemahkan atau mengubah dari logical address menjadi physical address. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu barangkali? Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya ke alokasi memori ya. Nah, memori ini adalah tempat menyimpan data ya, instruksi ya dari suatu proses ya. Jadi kalau kita punya program lalu dijalankan programnya tadi ya, maka program ini harus ditaruh di dalam memori. Program secara garis besar isinya hanya dua gitu ya, ada data dan instruksi ya. Nah, agar program ini atau program yang sudah dijalankan lalu menjadi proses ini bisa punya tempat di memori ya, maka harus dilakukan alokasi ya. Alokasi itu kan artinya menyediakan tempat gitu ya, menyediakan sesuatu ya untuk ditempati ya. Jadi dialokasikan ruang memori ya. Nah, skema pengalokasian memori yang pertama ya adalah contiguous ya. Contiguous ya. Nah, apakah ada yang tahu arti contiguous kira-kira apa? Ada yang tahu? Berkelanjutan. Ya, berkelanjutan ya. Artinya dia tidak terpencar-pencar gitu ya, contiguous itu ya. Mirip adjacent gitu ya, adjacent. Jadi kalau kita punya beberapa serpihan ya, beberapa potongan, kalau contiguous itu potongan-potongan ini diletakkan secara berdampingan, tidak berpencar-pencar gitu ya. Jadi dia berada pada tempat yang satu sama lain berdampingan atau berkelanjutan tadi ya. Nah, jadi ini contiguous allocation seperti itu ya. Nah, artinya intinya dalam contiguous allocation ini setiap proses ya itu ditempatkan ya dalam satu blok gitu ya, dalam satu blok di memori ya. Tidak bisa dipecah ke dalam bagian yang terpisah. Dia diletakkan satu blok gitu ya. Nah, jadi sejarahnya adalah contiguous allocation ini adalah teknik alokasi memori yang early gitu ya, yang digunakan di awal-awal ya. Nah, jadi ya karena kenapa harus ada alokasi ya? Karena di dalam memori itu ya dia harus ada bagian yang menjalankan sistem operasi ya dan ada bagian yang untuk menjalankan user proses atau user program gitu ya. Nah, maka harus dibagi-bagi ini memori ya. Nah, sehingga secara global ya pembagian memori ya itu dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah ada satu bagian khusus untuk operating system ya. Nah, dia biasanya katanya ditaruh di low memory ya, di alamat memori yang rendah ya bersama dengan interrupt vector. Nah, biasanya operating system ini adalah berisi instruksi-instruksi ataupun program-program yang sifatnya privilege tadi ya. Dia bisa menjalankan apa namanya instruksi yang kritikal terhadap sistem ya. Nah, lalu bagian yang kedua ya, partisi yang kedua dari memori dipakai untuk menyimpan user proses ya. Nah, biasanya dia posisinya di memori yang lebih atas dibandingkan yang untuk operating system ya. Nah, lalu setiap proses ya nanti ditaruh gitu ya, ditaruh di dalam blok gitu ya, di dalam satu blok atau di sini disebut sebagai single contiguous section of memory ya. Nah, jadi
Nah, ini kira-kira gambarannya gitu ya. Nah, di sini operating system. Nah, kalau ini agak beda dengan penjelasan tadi ya. Di sini operating system ditaruhnya di high memory ya. Kalau di penjelasan tadi di low memory. Nah, mungkin seingat saya juga ada dua versi gitu ya. Ada yang menempatkan operating system ini di bagian low memory, ada yang di high memory ya. Nah, jadi dia ada di partisi tersendiri untuk operating system. Nah, sisanya ini untuk user process gitu ya. Nah, untuk user proses ini masing-masing proses, katakanlah proses 5 ya, dia ditaruh di dalam satu blok tersendiri gitu ya. Jadi proses 5 ditaruh di sini, dialokasikan di sini. Nanti proses 8 di sini. Dia tidak terpecah-pecah gitu ya. Nanti proses 2 ada di sini gitu ya. Nah, ini namanya contiguous gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai contiguous adalah seperti ini ya. Oke ya. Ya, jadi dia ya satu blok ini gitu ya, dia tidak bisa proses 8 misalnya tidak bisa setengahnya ada di sini, setengahnya lagi misah ada di mana. Nah, itu namanya tidak contiguous ya. Oke. Nah, jadi itu saja ya prinsip contiguous itu ditaruh di dalam satu blok ya, single contiguous section of memory ya. Nah, untuk contiguous allocation ini ya untuk menandai mulainya dari mana, selesainya di mana untuk suatu proses gitu ya. Maka mekanismenya sederhana karena cukup menggunakan base dan limit seperti yang tadi gitu ya. Jadi cukup menggunakan base ya dan limit. Jadi proses penerjemahan untuk contiguous allocation ini simple saja gitu ya. Seperti yang tadi gitu ya. Jadi logical address ya keluar dari CPU. Nah, bagaimana menerjemahkannya ya? Pertama, dia akan dicek dulu apakah logical address ini akan melebihi limit ya. Kalau misalnya melebihi limit, oh ini bukan melebihi limit. Kalau misalnya jadi limit ini nampaknya dia berperan sebagai base ya kalau yang digambar sebelumnya ya. Jadi batas minimum ya. Jadi kalau misalnya logical address-nya di atas base, ya maka berarti legal. Ya artinya dia tidak terlalu kecil, tidak melewati batas yang ditentukan. Nah setelah itu baru diterjemahkan dengan menjumlahkan nilai relocation register, jadilah physical address. Ya. Nah jadi tadi ya, jadi ini adalah blok ya memori yang dialokasikan untuk suatu proses. Jadi dibatasi oleh limit ya. Limit ya lalu di sini batas maksimumnya ya nanti di sini ada di untuk menandai bagian atasnya gitu ya nanti dibantu oleh relocation register gitu ya jadi bagaimana dia dipetakan dia digunakan relocation register jadi simple gitu ya. Nah ini untuk contiguous jadi intinya gitu ya contiguous ini. Nah lalu berikutnya untuk pengalokasian blok untuk menyimpan proses di memori ya ada yang fix ya jadi ukurannya sama semua bisa sama semua ukuran ininya ya ukuran alokasi blok untuk prosesnya ada yang variable partition ya nah jadi kalau kita membayangkannya akan lebih efisien kalau ukuran blok-blok ya blok-blok memori yang dialokasikan untuk proses itu sifatnya tergantung ukuran prosesnya gitu ya jadi variable partition ya jadi ukuran dari partisi ya atau wadah untuk proses ini di memori ya disesuaikan dengan kebutuhan proses ya kalau proses 5 butuhnya cuma sebesar ini ya sudah dialokasikannya seperti ini kalau proses 8 butuhnya lebih besar lagi dialokasikan sesuai dengan kebutuhan proses 8. Nah, ini adalah variable partition ya. Nah, bisa jadi nanti ada juga gitu ya yang sifatnya static ataupun fixed partition ya. Artinya semua proses mau sebesar apapun ya, dia dialokasikan dengan ukuran yang sama ya. Tapi kan kalau begitu kelihatannya tidak efisien ya. Nah, lalu berikutnya adalah
Kalau misalnya ada blok yang sedang tidak dipakai, ya, atau bisa diisi oleh proses, ya, maka blok tersebut disebut sebagai hole, gitu ya. Jadi di sini ada istilah hole. Jadi hole ini adalah blok, ya, blok memori, ya, yang masih tersedia, artinya belum ditempati oleh proses, ya. Nah, kalau di dalam variable partition, maka hole-hole ini akan tersebar, gitu ya, tersebar di memori, gitu ya. Karena kan pengalokasiannya tergantung ukuran proses, ya. Maka sisa-sisa ataupun ruang-ruang kosong yang available itu juga ukurannya berbeda-beda, gitu ya, dan juga dia tersebar. Nah, jadi di dalam ilustrasi di bawah ini, ya, misalnya tadinya memori penuh, gitu ya, jadi isinya ada operating system, ada 3 proses, ya, ada proses 5, proses 8, proses 2. Lalu proses 8 sudah exit, gitu ya, atau sudah finish, ya, sehingga di memori meninggalkan ruang kosong, ya. Nah, ruang kosong ini disebut sebagai hole. Nah, hole ini ukurannya sesuai dengan proses 8 yang meninggalkan hole tersebut. Nah, kemudian nanti, ya, kalau masuk proses baru, katakanlah di sini masuk proses 9, ya, maka ruang kosong yang tadi ditinggalkan oleh proses 8 berikutnya bisa ditempati oleh proses 9. Kenapa? Karena ukuran blok memori yang diperlukan oleh proses 9 masih kurang dari atau sama dengan proses 8, sehingga dia bisa masuk ke sini, ya. Nah, kemudian berikutnya misalnya proses 5 selesai sehingga proses 5 meninggalkan hole, gitu ya. Meninggalkan hole di sini. Dan juga di sini juga ada hole yang merupakan sisa dari bekas proses 8 yang sisa sebagian ditempati oleh proses 9. Jadi di sini ada 2 hole, ukurannya beda dan dia scattered, gitu ya, tersebar di memori, ya. Nah, jadi ini adalah konsekuensi dari contiguous allocation, ya. Ya, saya kira ini sederhana, ya, mudah untuk dipahami, ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada proses yang exit atau finish, ya, dan meninggalkan blok atau partisinya, ya, maka kalau misalnya partisinya ini kebetulan adjacent ataupun contiguous, maka dia bisa digabung, gitu ya. Bisa digabung, ya. Misalnya kalau proses 9 dia exit, ya, maka kan ini akan berubah menjadi hole, ya. Nah, jadi hole yang ini dengan hole yang ini dengan hole yang ini kan adjacent, ya. Dia berdampingan sehingga semuanya bisa di-combine, bisa digabung. Tapi kalau misalnya seperti ini hole, itu tidak adjacent sehingga tidak bisa di-combine, tidak bisa digabung. Dia terpisah, ya. Nah, sehingga nanti operating system harus menyimpan atau mencatat informasi apa saja. Yang pertama, yang harus dia catat adalah partisi-partisi yang dialokasikan itu partisi yang mana saja, ya. Lalu yang harus dicatat adalah yang kosong harus di-maintain atau harus dicatat oleh operating system. Nah, lalu berikutnya, ya, di sini ada dynamic storage allocation problem, ya. Jadi dynamic storage allocation problem ini pertanyaannya adalah, ya, how to satisfy a request of size n from a list of free holes, ya. Jadi bagaimana cara memenuhi, ya, request, ya, yang ukurannya n, ya, dari sekian banyak holes, ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ya, ada 3 pendekatan, ya, yakni first fit, ya, kemudian best fit dan juga worst fit, ya. Nah, jadi ceritanya kalau misalnya di memori ada beberapa ruang kosong, ya, ukurannya bisa berbeda-beda antara ruang kosong ini, ya. Nah, lalu ada request atau ada proses yang ingin dialokasikan memori, gitu ya, yang ingin dimasukkan, ya, ke hole yang ada, ya. Nah, ukuran dari proses ini adalah n. Nah, dari sekian banyak holes, mana yang harus dipilih? Nah, cara pemilihannya bisa dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah first fit,
first fit ini simple saja, cari hole ya, mulai dari awal sampai akhir. Ketika kita menemukan hole yang cukup, maka alokasikan hole tersebut untuk request ataupun untuk proses tersebut ya. Jadi kata kuncinya adalah first hole ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi katakanlah di memori gitu ya, di memori ya, ada hole yang ukurannya 2 ya. Kemudian ada yang ukurannya 7, ada yang ukurannya 4 ya. Ada yang ukurannya berapa lagi? Misalnya 9 ya. Nah, lalu ada request ya, request suatu proses ingin dimuat ke dalam memori, ukuran prosesnya adalah 3 ya. Nah, dia akan ngecek ya, kalau kita pakai skema first fit ya, maka dicek di apa namanya? Satu persatu dari hole yang ada ya. Jadi ada 2, 7, 4, 9. Ini contoh yang saya karang saja ya. Nah, apakah 3 bisa masuk di hole yang ukurannya 2? Tentu saja tidak bisa gitu ya. Maka dicari di hole berikutnya ya, 7. Nah, 7 bisa tidak? Oh, 7 bisa nih. 7 bisa masuk ya. Nah, sehingga hole yang ini yang ukurannya 7 dialokasikan untuk request yang ukurannya 3 ini. Sehingga 7 ini ya hole-nya akan 3 digunakan, sisanya adalah 4 ya. Sisa hole yang baru menjadi lebih sempit ya, ini 4 karena 3 sudah dipakai ya. Nah, ini first fit ya. Nah, berikutnya simpel juga gitu ya. Berikutnya adalah best fit. Nah, best fit ini adalah mencari smallest hole, smallest hole. Jadi hole yang paling kecil ya. Yang paling kecil tapi yang big enough gitu ya, yang cukup untuk request ya. Nah, kembali ke contoh yang tadi ya. Misalnya tadi request-nya 3, di sini ada 2, 7, 4, 9 ya. Nah, dengan pendekatan best fit ya, maka di mana request 3 ini diletakkan, di hole yang mana kira-kira? Ada yang bisa bantu? Tadi ya hole-nya ada 2, 7, 4, 9. Kemudian akan dicari holes yang akan dipakai untuk menempatkan R, request 3 ini. Kira-kira hole yang besarnya berapa nih kalau pakai best fit? 4 ya, Pak. Ya, betul, yang 4 ya. Karena yang kalau kita urut ya, 2, 4, 7, 9 ya. Kan kata kuncinya smallest, yang paling kecil. Yang paling kecil 2. Tapi kan 2 kurang dari 3 tidak cukup. Nah, maka di sini yang dipilih adalah 4 ya. Nah, sehingga yang dipilih adalah hole yang ukurannya 4. Nah, jadi nanti si request ini akan ditempatkan di hole yang ukurannya 4 ya, sehingga nanti sisa hole-nya adalah 1 ya. Nah, berikutnya pendekatan yang ketiga adalah kebalikan dari best fit, yakni worst fit. Nah, kalau worst fit ini ya kebalikan ya, berarti yang diambil adalah yang largest ya. Gampang aja ya. Jadi di sort juga, tetapi sortnya kebalik gitu ya, descending gitu ya, dari yang besar ke kecil. Jadi berarti si request yang ukuran 3 ini ya akan diberikan alokasi di hole yang ukurannya 9 gitu ya, yang paling besar ya. Nah, jadi berdasarkan pengalokasian ini ya, kalau best fit ini ya dia ya kemungkinan besar paling efisien karena dia akan menghasilkan sisa-sisa yang paling kecil ya, leftover atau sisa yang paling sedikit. Tetapi kalau yang worst fit ini pasti menyediakan sisa yang paling besar ya. Nah, jadi tapi walaupun ini bagus best fit ini, tetapi kan proses pengalokasian atau pencarian hole-nya cukup butuh proses ya, karena harus mencari dulu yang paling kecil ya, yang paling kecil dan cukup gitu ya. Jadi harus diurutkan dulu ya, karena kan hole ini bisa jadi tidak terurut gitu ya. Kayak gini kan 2, 7, 4, 9 ya. Berarti kan harus diketahui dulu yang paling kecil yang mana, jadi harus diurut dulu gitu ya. Jadi dia harus search entire list ya. Jadi harus melakukan searching ya, dan searchingnya diurut dulu gitu ya. Nah, jadi harus diurut ya. Nah, ini yang menjadi kendala walaupun dia efisien ya. Jadi secara umum yang bagus yang mana gitu ya. Secara umum di sini dikatakan jadi dari berbagai banyak kasus ya, yang paling bagus adalah worst fit dan best fit ya. Ini jauh lebih bagus ya dibandingkan worst fit ya. Dalam hal kecepatan dan utilization ya, storage utilization, artinya dia tidak banyak meninggalkan leftover atau sisa-sisa gitu ya. Nah,
Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi ya tadi best fit ini kelemahannya harus melakukan searching ya. Searching ya, kecuali akan lebih mudah kalau sudah terurut. Kalau yang susah yang belum terurut ya. Nah, berikutnya pendekatan pengalokasian secara kontigius ya, pendekatan yang pertama ini punya masalah ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ini, fragmentation. Nah, ini masalahnya ya, fragmentation. Nah, fragmentation ini ada dua ya. Jadi yang eksternal dan yang internal. Nah, fragmentation itu seperti apa? Nah, misal ya, saya bikin contoh lagi. Oke. Misal gitu ya. Oke, kita pakai contoh yang ini lagi aja lah ya. Oke. Jadi tadi misalnya ya ada request 3 gitu ya. Request 3 ya. Lalu tadi untuk memenuhi request ini kita pakai pendekatan best fit ya. Sehingga request yang nilai atau ukurannya 3 ini diletakkan di hall yang 4 sehingga memori kita ya ukurannya ya adalah atau peta memorinya ya, kira-kira seperti ini, saya gambarkan aja ya biar nggak bingung ya. Jadi misalnya ini ukurannya 2 ya, yang ini 7 ya, atau biar lebih jelas ya, saya isi dulu yang 7 ini ada isinya gitu ya, katakanlah ada P0 di sini gitu ya. Jadi ini berarti bukan 7 lagi, misalnya jadi berapalah gitu ya, jadi 5 katakanlah ya. Ini jadi 5 ya. Lalu di sini ada lagi tadi ya, request ya, ini ada P1 katakanlah ya. P1 ya, lalu di sini ada hall lagi, hallnya ukurannya 1 ya. Nah, di sini ada lagi P2 ya. P2. Kemudian di sini ada lagi hall lagi ukurannya 9 ya. Oke. Jadi kita punya 3 ya, 3 hall ya. Ini hall juga, ini hall 4 ya. Hall. Nah, kemudian ada request ya, ada suatu proses ya yang mau dimasukkan ke memori ya. Ukurannya adalah ya 10 ya. Nah, ukurannya adalah 10. 10 ini ingin dimasukkan ke sini ya. Pertanyaannya, bisa tidak 10 dimasukkan ke sini? Bisa nggak? Yang kosong ini ya, ini yang saya ini hall ya, yang kosong nih. Ada yang 2, ada yang ini 2 ya, ini 5, ini 1, ini 9. 10 bisa masuk nggak kira-kira? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa, betul. Kenapa? Karena kita sedang bicara skema yang sifatnya contiguous gitu ya. Nah, yang namanya contiguous tadi ya harus berkelanjutan, tidak boleh berpencar ya. Jadi tidak bisa karena ini 2 tidak cukup, 5 tidak cukup, 1 tidak cukup, 9 juga ya. Hampir cukup nih 9 ya. Nah, jadi nggak bisa ya. Sebetulnya kalau secara total ini kan perlunya 10. Kalau secara total di sini ada 9, ada 1. Kalau dijumlahkan kan jadinya 10 ya, ini dengan ini nih ya. Masalahnya apa? Masalahnya dia tidak contiguous. Di sini di tengah-tengah ada P2, ada proses 2 yang mengisi hall gitu ya. Nah, jadi ini tidak bisa digabung ya. Nah, ini yang disebut sebagai external fragmentation ya. Nah, jadi external fragmentation ini total memory space exists to satisfy a request. Jadi total memory secara total itu cukup untuk memenuhi request, tapi sayangnya dia tidak contiguous ya. Sayangnya dia tidak berdampingan atau tidak berkelanjutan. Nah, ini masalah ya. Masalah dari contiguous ya allocation ya. Oke, nah kira-kira nanti solusinya seperti apa nih yang Anda bayangkan biar
masalah ini bisa diselesaikan. Kan ini sebenarnya cukup nih ya. Kira-kira solusinya apa? Mungkin itu Pak, prosesnya dikelompokkan gitu Pak. Prosesnya diapain? Dikelompokin gitu Pak. Oh, dikelompokkan. Ya, maksudnya Ya. jangan mencar-mencar gini gitu ya. P0, P1, P2 disatukan di ujung gitu ya. Nah, ya bisa ya. Itu bukan maksudnya. Ya. Nah, jadi betul ya. Jadi yang disebutkan rekan tadi saya tidak sempat lihat namanya, maaf ya. Nah, jadi yang disebutkan tadi namanya adalah compaction, ya. Nah, jadi compaction ini betul ya, salah satu solusi dari external fragmentation, ya. Nah, caranya gimana? Caranya digeser ya. Jadi memori ya diatur lagi posisinya ya. Jadi yang kosong-kosong ya, yang kosong-kosong itu disatukan ya, sehingga menjadi blok yang besar ya. Nah, tapi nanti ada lagi masalahnya ya. Masalahnya adalah relocation-nya harus dynamic ya. Kan tadi ada relocation nih di dalam MMU ya. Nah, jadi relocation ini harus bisa diubah ketika dia run ya, runtime ya. Kalau itu bisa ya nggak masalah gitu ya. Jadi relocation-nya harus dynamic, lalu nah ini harus bisa terjadi pada start execution time ya. Nah, nanti ada lagi setelah itu oke lah relocation-nya dynamic ya. Nah, nanti ada lagi masalah lain. Masalahnya adalah I/O problem ya. Nah, ketika proses jalan, nah ini kan misalnya proses lagi jalan nih P1 gitu ya. Nah, misalnya P1 ini dia sedang minta baca dari hard disk ya, I/O atau baca data dari jaringan. Nah, I/O ini kan butuh waktu ya, butuh waktu lama. Berarti kan dia akan menunggu ya, dia akan berhenti dulu programnya di sini katakanlah, nunggu sampai datanya ada. Nah, ketika ini mau dilakukan compaction, dia mau digeser apakah ke atas atau ke bawah. Nah, nanti jangan-jangan kalau P1-nya digeser gitu ya, jadi pindah ke bawah. Lalu nanti ketika ada data ulang gitu ya, data kembali dari I/O, P1-nya sudah bukan di sini lagi gitu ya. Jadi yang ada di sini itu udah proses yang berbeda gitu ya. Nah, itu kan jadi berbahaya gitu ya, bermasalah. Nah, jadi di sini ini I/O problem nih, sehingga nanti solusinya kalau proses atau jobnya ini sedang memproses I/O, maka dia di latch, dia tidak boleh dipindah gitu ya, dikunci di situ ya. Atau bisa juga I/O-nya dipindah. Jadi hasil baca I/O-nya itu nanti jangan dikembalikan ke proses, tetapi ke operating system buffer ya. Jadi buffer yang dimiliki oleh operating system ya. Nah, jadi itu fragmentation solusinya begitu ya. Nah, lalu berikutnya ada lagi yang kedua, tadi kan baru external fragmentation ya. Nah, yang kedua adalah internal fragmentation. Nah, kalau internal fragmentation ini jadi caranya adalah strateginya ini memori ya. Nah, memori ini dialokasikan dengan ukuran yang sama gitu ya. Dengan ukuran yang sama. Jadi ukuran-ukuran ini sama gitu ya, blok-bloknya sama. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian sehingga nanti bisa jadi ya allocated memory may be slightly larger than requested memory. Jadi bisa jadi memori yang dialokasikan ya sedikit lebih besar dibandingkan yang dibutuhkan oleh proses ya, sehingga tidak dipakai. Nah, jadi katakanlah saya buat blok-blok memori secara contiguous ya, masing-masing 15 katakanlah, ini sama semua 15 ya. Nah, lalu ada proses yang masuk gitu ya, ada request. Jadi misalnya di sini ada request ya 5 gitu ya. Nah, nanti katakanlah ini adalah proses 0. Nah, proses 0 ukurannya 5 gitu ya. Nah, nanti ya udah ya hal yang sudah dialokasikan tadi diberikan untuk proses 0 gitu ya. Jadi ini P0, isinya cuma 5 sebenarnya ya. Jadi ini sisanya tidak dipakai ini ya. Lalu nanti ada lagi ya proses yang lain yang ukurannya proses 1 katakanlah ukurannya 12. Nah, ini di sini gitu ya. Yang dipakai lebih banyak. Ini tidak dipakai gitu ya. Lalu nanti ada lagi proses 2 ukurannya 15 ya. Nah, ini masuk ke sini semuanya. Nah, ini ada yang tidak dipakai nih. Nah, ini ada alokasi yang
disediakan untuk P0 tapi tidak dipakai. Ini juga ada. Nah, ini disebut sebagai internal fragmentation, ya. Jadi kalau dilihat dari blok-blok, ini kan tidak ada yang tersisa karena alokasi bloknya itu pas semuanya 15 gitu ya, tidak ada hole di tengah-tengah ya. Nah, tapi nah di dalamnya ada fragmentation gitu ya, internal fragmentation gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah masalah fragmentation. Nah, tadi ya, untuk masalah external fragmentation, bisa caranya compaction, ya, tapi ada tantangannya tadi, ada beberapa tantangan tadi. Nah, sebetulnya solusi yang paling aman, ya, untuk masalah ini, ya, fragmentation ini, ya udah, berarti cara alokasi memorinya jangan harus atau tidak harus contiguous, ya. Jadi alokasi memori di RAM tidak mesti satu proses itu posisinya harus berkelanjutan atau contiguous. Artinya dia boleh di-split gitu ya. Jadi satu proses yang terlalu besar itu boleh dipotong-potong lalu disebarluaskan di memori ya. Nah, ini pendekatan yang sifatnya non-contiguous. Nah, pendekatannya salah satunya disebut dengan paging. Paging ya. Nah, jadi paging ini dia tidak contiguous gitu ya. Nah, jadi non contiguous ya. Nah, jadi solusi dari external fragmentation tadi adalah ya sudah gitu ya. Jadi physical address space of a process can be non contiguous. Jadi alamat atau penggunaan alamat fisik ya dari proses itu boleh non-contiguous. Ya. Nah, jadi dengan cara ini, maka proses itu bisa dialokasikan selama totalnya, gitu ya, total memorinya cukup. Ya. Total memorinya cukup, meskipun secara posisi, ya, yang bolong-bolong ini, gitu ya, yang ruang-ruang memori ini terpencar. Gitu ya. Nah, dengan cara ini, maka masalah external fragmentation ini bisa diatasi. Ya. Nah, jadi termasuk juga masalah tadi ya, ukuran memori yang kosong yang berbeda-beda ukurannya. Ya. Nah ini paging ini apa sih namanya teorinya agak sedikit lebih rumit dibandingkan yang contiguous. Ya. Nah jadi di dalam paging ini nanti tugas memory management unit agak sedikit berat gitu ya, agak sedikit kompleks karena nanti harus ada proses ini ya. Gimana caranya proses-proses yang besar bisa dipisah-pisah lalu dibuat berpencar gitu ya di dalam memori ya. Nah, jadi agar lebih kebayang, nah, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, jadi misalnya suatu program ya, suatu program atau suatu proses ya, dia dipotong-potong ya ke dalam satuan yang namanya page ya. Nah, page ini ukurannya sama ya. Jadi suatu proses ya, misalnya proses 0, dia dipecah-pecah ya menjadi beberapa page ya. Jadi ada page 0, page 1, page 2, page 3. Nah, page-page ini gitu ya. Nanti ketika ditaruh di memori boleh tidak contiguous. Nah, jadi beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan contiguous, proses ini ya semuanya harus dalam satu blok yang berdampingan ya. Kalau ini boleh berpisah-pisah gitu ya. Jadi page 0 ada di sini gitu ya. Page 1 ada di sini ya. Lalu page 2 ada di sini, page 3 ada di sini gitu ya. Nah, sehingga kalau ada kasus ya ketika harus dialokasikan memori dengan ukuran sekian tetapi lokasinya terpisah-pisah seperti ini, maka itu bisa gitu ya, bisa dilakukan ya. Nah, ini paging ya. Nah, paging ini prinsipnya adalah tadi ya, physical memory atau RAM ya, itu dipecah-pecah ya, dibagi-bagi menjadi blok-blok yang ukurannya fix, artinya sama semua ya.
fix dan sama semua, ya, yang disebut sebagai istilahnya adalah frame, ya. Nah, jadi di sini istilah yang harus kita ingat ada yang namanya frame. Jadi kalau frame ini langsung saja kita hubungkan dengan physical memory atau RAM. Maksudnya frame ini adalah blok-blok, ya, yang ukurannya sama, ya. Nah, ukurannya berapa? Apakah bebas? Tidak, ya, ukurannya harus 2 pangkat sekian, ya. Jadi power of 2, ya. Jadi harus 2 pangkat sekian, ya. Jadi secara teknis atau secara real ukurannya minimal adalah 512 bytes, maksimum adalah 16 megabytes, ya. Nah, ini kan semua bilangan yang 2 pangkat sekian, ya. Jadi nggak boleh kita membuat frame yang ukurannya 9 gitu, ya, atau 150. Nah, itu kan bukan 2 pangkat sekian. Jadi ukuran frame ini harus power of 2, ya. Nah, jadi itu, ya. Nah, lalu yang kedua, tadi kan kita ingat, ya, di dalam konsep manajemen memori, jadi alamat ini ada 2 gitu, ya. Ada yang logical yang keluar dari CPU, ya, dan ada yang physical yang masuk ke main memory. Di tengah-tengah ada memory management unit yang menerjemahkan dari logical ke physical. Nah, di dalam paging, di sisi logical memory juga sama, dibagi-bagi menjadi blok yang sama, ya, ukurannya sama, ya, yang disebut sebagai page, ya. Nah, jadi ada 2 istilah nih, ya, yang satu frame, yang satu page, ya. Kalau frame ini hubungannya dengan physical memory, kalau page ini hubungannya dengan logical memory. Tapi intinya sama, ya. Intinya adalah Intinya adalah blok-blok yang ukurannya sama, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kembali ke gambar yang tadi, ya. Oke, ini saya hapus dulu, ya, biar. Oke. Nah, jadi ini, ya. Ini adalah logical memory, ya. Atau nanti alamatnya berarti logical address, ya. Ini physical memory, ya. Physical memory berarti nanti alamatnya adalah physical address, ya. Nah, kita lihat, ya. Apakah Anda bisa melihat perbedaan antara logical address dengan physical address? Posisi page-page-nya bagaimana? Bedanya apa? Yang di logical dan yang di physical? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mas Yasar ada, Mas Yasar? Yasar ada? Halo, Yasar? Mungkin sedang ke toilet, Pak. Sedang ke toilet, yang jawab siapa nih? Oh, Nabil. Tapi ini tadi aktif nih mikrofon. Oke, atau yang lain silakan. Nabil barangkali. Nabil Raihan tadi. Silakan. Nah, itu Yusar katanya jawab, Pak, tapi Diki tidak masuk, Pak. Oh, suaranya tidak masuk. Oh, oke. Ada kendala di mic. Oke, barangkali ada yang lain yang bisa memberikan pendapat. Jangan takut salah, ya. Nggak apa-apa, salah juga. Dari gambar ini aja nih. Bedanya gimana? Di physical address-nya masih ada hole-nya, Pak. Gimana, Antonius? Kalau ngeliat dari gambarnya di physical address-nya masih ada hole gitu. Kalau Masih ada logical, hole. Nggak ada, ya? Nggak ada hole, ya? Oke. Ya betul, ya, kira-kira begitu. Jadi, ya, kalau di dalam model paging ini, jadi kita tadi, ya, prinsipnya memori itu, ya, ada yang alamatnya bersifat logical, ya. Nah, nanti di tengah-tengah kan diterjemahkan, ya, oleh
Memory Management Unit MMU jadi physical. Nah, kecanggihan dari model paging ini adalah ya sebenarnya sih prinsipnya sederhana ya, tetapi ini sangat luar biasa nih. Jadi di sisi logical ya, ini sifatnya contiguous ya. Dia tidak ada hole-nya ya. Jadi dia satu blok besar aja begini gitu ya. Jadi satu proses ini ya satu ini gitu ya, tidak dipisah-pisah ya. Tapi ya di sisi physical address ini bisa non contiguous gitu ya. Non contiguous gitu ya. Nah, ini kelebihannya ya. Nah, lalu bagaimana dari contiguous bisa di sini non contiguous? Nah, berarti kuncinya ada di sini di Memory Management Unit ya. Yang tugasnya menerjemahkan dari logical address ke physical address ya. Nah, kuncinya ada di sini, ada di page table ya. Page table, tabel page ya. Nah, page table ini isinya ya adalah nomor page ya. Nomor page yang sebelah kiri ya, ini nomor page ya. Yang sebelah kanan adalah nomor frame. Jadi ini seperti array gitu ya. Seperti array itu kan berindeks ya, 0, 1, 2, 3. Nah, indeks array ini menandakan nomor page ya. Dan isinya, isi dari array menyatakan frame-nya ya. Nah, contoh di sini entry nomor 0 adalah 1. Artinya page 0 itu posisinya di main memory ada di frame nomor 1. Nah, tadi ya, ingat lagi istilah tadi ya. Kalau di sisi logical ya, jadi di sisi logical memory ya, jadi di sisi logical memory ini saya sebut sebagai logical memory saja. Jadi logical memory alamat apa sih namanya memori ini dipotong-potong menjadi page-page seperti ini, yang ukurannya ini sama gitu ya, ukurannya sama, dan ini harus 2 pangkat sekian gitu ya, 2 pangkat sekian. Nah lalu di sisi physical memory juga sama gitu ya, dipotong-potong dengan ukuran 2 pangkat sekian. Nah, cuman sekarang disebutnya sebagai frame, gitu ya. Nah, jadi disebut sebagai frame. Nah, frame ini nanti dipakai untuk menyimpan page, ya. Jadi bayangannya seperti foto, gitu ya. Foto itu seperti page, ya. Lalu bingkai foto, ya, itu adalah frame, ya. Nah, kembali ke page table. Jadi page 0 adanya di frame nomor 1. Mana frame nomor 1? Oh, frame nomor 1 ini kan, ya, di physical memory, ya. Nah, isinya adalah page 0, ya. Lalu page 1 ya ditaruh di frame nomor 4. Mana frame nomor 4? Nah, frame nomor 4 isinya adalah page 1, gitu ya. Nah, lalu page nomor 2 adanya di frame nomor 3, ya. Nah, jadi page 2 frame nomor 3 mana? Frame nomor 3 ini isinya page 2, ya. Nah, lalu berikutnya page 3 ada di frame nomor 7. Nah, jadi mana frame nomor 7 ini ya. Nah, dengan adanya ini ya, page table ini memungkinkan ya page ya itu ditempatkan di tempat yang tidak mesti contiguous. Nah, ini kan tidak contiguous 1 4 3 7. Nah, idenya ada di page table ini gitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira itu idenya ya. Nah, jadi intinya ya ketika program jalan dia butuh n buah page ya. Jadi contoh yang tadi ini jalan program ya, dia butuh 4 buah page. Nah, maka keempat page ini harus di-load ke memori ya, page 0, page 1, page 2, page 3 harus di-load ke memori ya. Nah, lalu jadi itu ya. Nah, meskipun ini menangani external fragmentation, tapi nanti paging ini masih punya masalah internal fragmentation, ya. Punya masalah internal fragmentation. Kenapa? Karena tadi, ya, blok-blok memori tetap dibagi dengan ukuran yang fix, ya. Artinya nanti bisa jadi ada sisa yang tidak digunakan. Nah, berikutnya, nah ini mohon diperhatikan. Nah, jadi ini yang perlu perhitungan sedikit ya, masalah address translation scheme atau skema penerjemahan alamat ya. Nah, jadi ya kita ulang kembali ya.
CPU menghasilkan alamat yang sifatnya apa? Logical atau virtual? Logical atau physical? Logic. Logic Logical. ya, oke, logical ya. Nah, di dalam skema paging ya, alamat yang keluar dari CPU yang sifatnya logical ini dibagi jadi dua, gitu ya. Jadi dibagi dua, ya. Ada yang bagian page number, ada yang bagian page offset, ya. Nah, tergantung dari ukuran page-nya sebesar apa, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita punya suatu ruang alamat logical ya yang dinyatakan dalam ya mbit ya, dalam mbit ya. Dalam mbit ya. Nah, lalu kita punya ukuran page ya. Tadi ingat ya, ukuran alamat logical ini dipotong-potong menjadi page yang ukurannya sama, yang ukurannya adalah n bit ya. Nah, berarti total ya, total memori logical kita ya, ukurannya berarti kan 2 pangkat M kan ya. Oke ya, paham ya? Kan panjang alamatnya M bit ya, berarti ukuran atau total ya ruang alamat logical kita adalah 2 pangkat M. Oke ya. Nah, lalu jumlah ya. Ini kan totalnya segini ya. Berarti di dalam memori logical kita ada berapa page di dalamnya? Kalau misalnya ukuran page-nya adalah n bit, di dalamnya ada berapa page? Nah, jawabannya kan tinggal totalnya kan 2 pangkat M, ya. Maka jumlah page yang ada di dalam logical memory kita tinggal dibagi 2 pangkat N, karena kan ukuran page-nya adalah n bit ya. Nah, pastinya ukuran M ini kurang dari M ya. Nah, sehingga berarti ukuran atau jumlah page yang ada di dalam logical memory adalah 2 pangkat M dikurangi N. Ya. Nah, sehingga ya ukuran memori ya yang panjangnya tadi M bit ya, memori logical yang panjangnya M bit itu dipecah menjadi 2. Gitu ya. Dipecah jadi 2. Yang satu untuk menyatakan nomor page ya, nomor page. Yang satu untuk menyatakan nomor offset. Offset ya. Nah, jadi untuk nomor page kan page-nya ada sebanyak 2 pangkat M min N ya. Artinya bit yang dipakai adalah M min N. Nah, jadi M min N bagian sebelah kiri atau bagian sebelah yang high order ya. Yang sebelah kiri ini adalah menunjukkan page ya. Lalu berikutnya sisanya kan panjangnya M, berarti sisanya adalah N. Nah, N ini menyatakan offset gitu ya, menyatakan offset ya. Nah, jadi kira-kira ini ya. Nah, ini prinsipnya harus diingat-ingat ya. Jadi semuanya harus dalam 2 pangkat sekian. Nah, lalu alamat logical yang keluar dari CPU itu dipecah menjadi 2 ya. Jadi ada yang nanti ditranslasikan sebagai nomor page dan ada yang ditranslasikan menjadi nomor offset ya. Oke ya. Contohnya ini ya. Oke. Nah, ini diingat-ingat dulu ya. Nah, nanti skema penerjemahannya adalah seperti ini ya. Jadi skema penerjemahannya adalah tadi ya, alamat logical yang keluar dari CPU dibagi menjadi 2. Ada yang menyatakan nomor page, ada yang menyatakan nomor offset atau D ya. D ini mungkin displacement ya, artinya sama aja seperti offset ya. Nah, nanti nomor page ini ya dipakai untuk mencari di dalam page table. Ya. Nah, oke ya, dipakai untuk mencari di dalam page table. Ingat tadi ya, prinsipnya ada page table di tengah-tengah yang menentukan posisi page itu di frame di physical memory ada di mana. Nah, nanti hasilnya ketemu misalnya yang ini gitu ya, yang ini nih entry-nya ya. Nanti diambil isinya, di mana isinya ini adalah nomor frame. Nah, nomor frame ini baru nanti dipakai untuk mengenerate, membangkitkan alamat fisik ya. Nah, tadi kan alamat logik ya.
Nah, nanti frame ini dipakai untuk membangkitkan alamat fisik dan nanti ditempel atau digabung dengan offset, ya. Nah, jadilah nanti alamat fisik, ya. Nah, jadi nanti dengan cara ini maka si physical memory akan mendapatkan alamat yang sesuai, ya. Dia ada di frame F gitu ya, dan di posisi offset atau displacement D, ya. Nah, ini skema translasinya. Nah, langsung aja ke contoh ini, gitu ya. Oke. Contoh ya. Ini tadi ya ada logical memory. Nah, ini ada physical memory. Oke, ya. Nah. Di sini nilai M-nya sama dengan 4, ya, nilai N-nya sama dengan 2 tadi ya. Nah, nilai M ini tadi hubungannya adalah dengan ukuran ya, ukuran logical memory. Ya, pertanyaan saya, kenapa M-nya 4? Kenapa M-nya 4 di contoh ini? Ada yang bisa jawab kenapa M-nya sama dengan 4? Halo, ada yang bisa jawab? Halo? Farhan ada? Farhan Fatur Rahman. Mungkin 2 pangkat 4, Pak. 2 pangkat 2, Pak. Kenapa, Nabil? 2 pangkat 2, Pak. Iya, ini M-nya benar nggak 4? Kenapa 4? Apa salah? Betul, Pak. Betul. Kenapa 4? Soalnya ada 4 page, Pak. Oke. Gini ya, kenapa ini M-nya 4 tadi ya? Karena kita lihat di sini ya, di gambar ini ya, logical memory-nya alamatnya dari 0 ya, dari 0 sampai berapa? Sampai 15 ya. 0 sampai 15. Berarti ada berapa entry nih 0 sampai 15? Ada 16 ya. Oke ya. Nah, 16 ini kan artinya 2 pangkat 4 ya enggak ya. Nah, ini adalah nilai M ya. Jadi M ini menyatakan total ya ukuran ini. Nah, ini 2 pangkat M ya. Nah, ingat-ingat ya. Jadi ini seperti itu. Nah, jadi kenapa M-nya 4? Karena ya di kasus ini ukuran logical memory-nya adalah 16 ya. 16. Nah, lalu kenapa N-nya 2? Kenapa N-nya 2? Ya karena ini ya, logical memory ini dibagi menjadi tadi blok-blok yang namanya page. Nah, kita lihat, kita hitung ya. Ini kan di setiap blok, setiap page ini dipisahin ini ya, dipisah-pisah seperti ini. Nah, satu page ukurannya berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Ini juga sama, semuanya 4. Nah, karena 4 berarti dia 2 pangkat 2. Nah, jadi ini adalah 2 pangkat N. Jadi N ini adalah menyatakan ya berkaitan dengan ukuran page-nya ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan ya. Oke. Nah, oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah nah di sini ada page table ya. Dan di sini adalah physical memory. Nah, kemudian kita akan coba menerjemahkan ya alamat memori logical menjadi alamat memori fisikal ya. Misal proses ya atau program ingin membaca data yang ini nih ya, data G ya. G adanya di alamat logical berapa? G ada di alamat logical berapa? 6 itu, Pak. 6 ya. Oke. Nah, kita bikin dulu skema alamatnya ya. Kayak yang tadi ya.
alamat memori logical ini kan panjangnya tadi adalah sebanyak M ya, yang saya sampaikan tadi ya. Nah, sepanjang M ya, M bit. Nah, contoh ini M-nya adalah 4, berarti ini adalah 4 bit ya. Nah, 4 bit ini dibagi menjadi 2 gitu ya. Ya, ini 4 dikurangi 2 ya, atau M dikurangi N ya. Ini untuk nomor page, berarti ini hanya 2 bit gitu ya, 2 bit. Lalu sisanya adalah N-nya itu sendiri, 2 gitu ya, N. Nah, ini adalah 2 bit juga ya. Jadi seperti ini ya. Nah, karena kita mainannya bit ya, karena mainannya bit ya, maka nilai 6 ini diubah dulu ke bilangan biner. Jadi berapa bilangan biner untuk 6? 0 ya, 1 1 0. Betul tidak? Ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Nah, 4 bit ini tadi di split gitu ya, jadi 2. Nah, oke ya. Jadi ini untuk nomor page ya, ini untuk nomor page. Dan ini nanti untuk offset ya, offset atau D ya. Nah, nomor page ini nanti dipakai ya untuk mencari ke page table ya. Nah, berarti dari format ini nomor page-nya berapa nih untuk alamat 6? Jadi nomor page-nya berarti kan cuman ini aja yang diambil nih, 01. Berarti nomor page-nya berapa? 1 ya. Nah, 1 ya. Jadi saya bertanya gini untuk memancing agar paham ya. Nah, jadi berarti ya page yang berisi G ini dia berada di entry nomor 1. Berarti yang ini ya. Nah, yang ini ya. Oke ya. Nah, nah di sini entry nomor 1 isinya berapa nih? Nomor frame-nya. Nah, nomor frame-nya adalah 6 ya. Nomor frame-nya, nah ini nih ya, nomor frame-nya adalah 6 ya. Nah, ingat skema yang tadi ya. Nah, yang ini ya. Nah, kita kan sudah dapat nomor frame-nya nih ya. Nah, nomor frame-nya adalah 6 nih, F-nya ya. Nah, berikutnya apa yang harus dilakukan berdasarkan skema ini? Ya. Yang harus dilakukan adalah kita menempel offset ya dengan F ya, dengan nomor frame. Tadi ya, F ya digabung dengan D ya. Jadi 6 ditempel dengan offsetnya ini tadi sudah dalam bentuk biner adalah 10 ya. Nah, 10 ini kan 2 ya. Ini tapi ini masih desimal ya, saya nulisnya 6 desimal ya. Nah, physical memory-nya kebetulan ukurannya 32 bytes ya. 32 bytes ya. 1 byte ini kan ini ya, ini 1 byte ya. Nah, berarti kalau 32 byte alamat physical address itu berapa bit nih? Alamat physical address berapa bit? 1 byte itu kan 1 sel gini ya. Semuanya ada 32 sel, 32 bytes ya. Berarti berapa bit nih physical address-nya? Berapa? 5 ya, 5 bit ya. Berarti 2 pangkat 5 kan 32 ya. Jadi alamatnya adalah 5 bit. Nah, berarti nanti format physical address-nya lebih panjang dibandingkan address untuk yang logical. Kalau yang logical kan cuma 4 bit ya. Karena ini 32 bit, maka jadinya 5 bit gitu ya. 5 bit. Nah, yang 2 bit ya, ini sudah ketahuan untuk nomor offset yang didapat dari D gitu ya. Tadi kan nomor offsetnya adalah ini ya, 10 ya, 10. Nah, yang ini yang 6 kita tulis lagi dalam bentuk binary. 6 itu kan 0 1 1 0 ya. Nah, ini tidak usah pakai 0 ini karena kan 5 bit ya. Oke, nah ini enggak ada nih. Nah.
Nah, jadi hasil translasinya adalah ini 110 10 10 ini kan dari offset ini ya. Nah, dari offset ini 10 ya. Ini masuk ke sini ya. Nah lalu nomor frame masuk ke sini nih ya. 6 itu kan 110, benar nggak ya? 110 ya. Jadi ini totalnya 5 bit kan ya. 110 10. Ini adalah nomor frame yang kita peroleh dari page table. Lalu 10 ini adalah nomor offset yang kita peroleh dari potongan paling belakang dari alamat logical ya. Nah, 110 diubah menjadi desimal berapa? Ada yang tahu? 110 10. Nah, ini kalau semuanya dikonversi jadi desimal berapa ini? Berarti ini kan 1 ya, 2 26, Pak. 26 ya. Iya. 1 2 4 8 16 ya. 24 ditambah 2 ya, benar ya, 26 ya. Nah, benar tidak dia ada di alamat 26. Nah, ini kan kita urut aja ya dari sini. Ini kan satu blok ini satu frame ya. 0, berikutnya kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 nah 26. Nah, ini ya. Nah, jadi G ini ada di alamat 26. Nah, jadi gitu ya. Tadi CPU ya mengeluarkan alamat logicalnya adalah 6. Ditranslate oleh MMU menjadi 26. Nah, ini dibaca oleh RAM gitu ya. Nah, di dalam MMU ini ada page table. Nah, skema penerjemahannya seperti tadi ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini paging. Oke, nah ini paging ini bermasalah, masih ada masalah ya, ini ada internal fragmentation, tapi ya internal fragmentation-nya tergantung dari ukuran frame-nya, ya semakin besar frame-nya maka kemungkinan internal fragmentation-nya bisa besar gitu ya, tapi frame-nya kalau terlalu kecil juga nanti terlalu banyak pecahan-pecahannya ya, jadi kalau frame-nya ini terlalu besar ya. Kalau frame-frame ini terlalu besar, ya bisa jadi ada sisanya gitu ya. Jadi misalnya nanti ada page yang isinya itu cuma kepake segini gitu ya. Nah ini kan sisanya nggak kepake nih, ya. Nah ini nanti adalah internal fragmentation, ya. Nah ini kalau ada ini ya. Oke. Discard aja deh, ya. Oke, nah jadi itu ya paging. Nah, lalu berikutnya, mekanisme berikutnya adalah dalam pengalokasian page ya. Nah, ini tadi udah kehapus nih ya, apa namanya, coret-coretan. Mudah-mudahan tadi udah ketangkep ya penjelasannya. Nanti kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan ya. Oke. Nah, berikutnya adalah setiap ada proses yang melakukan request ya terhadap frame yang ada di main memory, maka sistem akan mencatat free frames ya. Jadi sistem akan mencatat frame yang kosong nomor berapa saja ya. Jadi ketika ada proses yang ingin dijalankan, misalnya proses ini butuh 4 page 0 1 2 3 ya, maka dia akan sistem akan mengalokasikan apa yang ada di free frame list. Jadi dia butuh 4 proses, ya sudah dialokasikan 4 page ya. Nah, sehingga nanti yang 4 dialokasikan, sisanya tersisa 1 ya. Nah, ini yang sudah dialokasikan di memori ya. Oke. Nah, jadi ini skema paging ya. Nah, berikutnya adalah sebelum ke nah ini adalah penjelasan lebih detail untuk implementasi page table ini banyak gitu ya agar efisien ya. Atau satu saja mungkin ini ya yang coba saya tampilkan. Jadi kan sebetulnya paging ini ya, page table ini itu setiap proses itu idealnya punya page table sendiri gitu ya. Jadi proses 0 punya page table, proses 1 punya page table, proses 2 punya page table gitu ya. Nah, page table ini adanya di mana pertanyaannya? Ya, page table ini adanya di memori gitu ya, ada di RAM. Nah, jadi sebetulnya
page table ini yang dipakai untuk menerjemahkan dari alamat logical dan physical ini yang adanya di RAM. Ya, artinya ketika kita membaca page table, kita mengakses RAM. Nah, ini kan artinya lambat gitu ya. Akses ke RAM kan cukup perlu waktu yang lama gitu ya. Nah, sehingga untuk memproses pencarian page table, maka ada yang menambahkan TLB tadi ya. Nah, TLB ini singkatan dari Translation Look Aside Buffer ya. Jadi intinya adalah dia bisa melakukan pencarian secara paralel ya. Nah, jadi page table yang adanya di RAM ini ya, sebagian ada yang di cache ya, ada yang di cache di TLB ya. Sehingga untuk mencari apa sih namanya page ya, di page number dia tidak usah mengakses memori, tetapi cukup mencari di TLB dan pencariannya ini paralel gitu ya. Cukup butuh satu cycle katakanlah, maka langsung ketemu. Tapi kalau nyari di apa namanya di memori itu kan sekuensial, satu-satu dicari. Ini bukan oh ini bukan ke sini dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu di TLB maka akan keluar TLB hit, kita gunakan nilai yang ada di TLB. Jadi nomor frame-nya dipakai ditambah nomor offsetnya deskriptor tinggal digabungkan jadi physical address. Tapi kalau misalnya tidak ada di TLB, maka akan TLB miss. Kalau TLB miss, mau tidak mau kita harus ambil page table dari memori gitu ya. Nanti dicari seperti yang tadi gitu ya. Nah, ini salah satu strategi implementasi untuk page table. Nah, ada lagi nanti implementasi yang lain adalah pakai di sini nggak ada ya. Ada yang pakai hash table ya. Nah, waktu belajar struktur data kan ada tuh ya hash table, ada juga yang pakai hash table. Nah, ada juga yang inverted. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kemudian nanti lebih jauh lagi ya. Ada kalanya page table ini terlalu besar. Ada kalanya page table ini terlalu besar ya. Contoh, kita kan punya prosesor 32 bit ya. Kan kita tahu ya prosesor yang real itu ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Nah, kalau kita punya prosesor 32 bit artinya kita itu punya alamat memori logical ya yang ukurannya 32 bit. Jadi M-nya itu 32 ya. Jadi total ruang memori virtualnya adalah 2/32 ya. 4 GB berarti ya. 2/32 ya. Nah, lalu misalnya kita pakai ukuran page 4 KB ya. Maka tadi dengan rumus yang tadi ya 2/M dibagi 2/N, maka total kalau misalnya kita pakai semua ya, maka page table itu ukurannya ada sebanyak 1 juta. Dari mana 1 juta? 2/32 diambil 2/2, 4 itu kan 2/2 ya, sama dengan 2/30 gitu ya. Jadi ada 1 juta entry ya. Kalau 2/10 kan 1024, 2/30 sekian ya. Maaf 4 kilobyte itu 2/12, berarti dibagi 2/12 jadi 2/20. Nah, ini kurang lebih 1 juta gitu ya. Kalau misalnya masing-masing entry adalah 4 bytes, maka untuk page table saja setiap proses butuh 4 megabyte. Artinya kalau ada 100 proses running gitu ya, maka butuh 400 megabyte gitu ya untuk page table ya. Nah, untuk mengatasi masalah ukuran page table ini yang besar, maka ada beberapa solusi. Yang pertama adalah hierarchical page table, ada yang hashed page table, ada yang inverted. Nah, kalau hierarchical ini intinya page table yang besar ini ya. Nah, masalahnya kalau page table-nya besar, nanti kan jadinya page table ini harus contiguous gitu ya. Nah, yang Anda catat, page table ini tidak boleh misah-misah ya. Jadi page table seperti ini ya, ini harus dalam satu blok yang sama, tidak boleh dipisah-pisah. Nah, kalau hierarchical page table ya, kalau yang hierarchical page table, nah page table yang besar ini itu bisa dipecah-pecah menjadi page table yang kecil, dan page table yang kecil ini atau sub page table ini itu bisa ditempatkan secara non-contiguous ya. Nah, jadi dipecah-pecah. Nah, sehingga
nanti bentuknya ada page table bagian luar, ada page table bagian dalam. Jadi ada outer page table, ada inner page table, ya. Nah, ini untuk prosesor yang bitnya besar, nah ini biasanya tidak satu page table, tetapi dipecah-pecah, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti 64 bit lebih besar lagi, gitu ya. Nah, contohnya di prosesor 32 bit ini menggunakan dua level, ya. Jadi bagian, kalau yang tadi kan bagian ini jadi page number sendiri, ya. Nah, kalau sekarang dipecah lagi jadi dua, ya. Jadi page number-nya dipecah lagi. Nah, nanti ini proses penerjemahan untuk yang page table-nya hierarchical, ya. Oke. Nah, ini ada juga yang pakai table hash, ya. Table hash nanti Anda bisa lihat sendiri. Ada yang inverted, ya. Nanti ini juga bisa Anda lihat sendiri karena waktunya mau habis. Nah, satu lagi segmentation. Nah, segmentation ini juga adalah suatu strategi manajemen memori yang, ya, suatu proses, ya, itu bisa dibayangkan terdiri atas beberapa segmen atau bagian-bagian program, ya. Jadi ketika proses atau program berjalan, di dalamnya itu ada beberapa bagian memori. Ada yang untuk program utama, ada yang untuk simbol table, ada yang untuk stack, ada yang untuk fungsi-fungsi sebagai contoh square root, gitu ya, untuk menghitung akar, ada yang untuk subroutine. Nah, masing-masing bagian program atau segmen ini nanti bisa ditaruh secara non-contiguous, ya. Contohnya segmen nomor 1 dia ada di sini, 2 ada di sini, 3 di sini, 4 di sini. Jadi bisa berpencar-pencar, ya, di physical memory-nya. Nah, untuk menerjemahkannya dari bentuk alamat yang segmentasi ke alamat fisikal, dia butuh segmentable, gitu ya. Nah, kalau tadi kan paging ada page table, kalau ini segmentable. Nah, jadi alamat yang keluar dari CPU itu bentuknya tidak linear, tetapi dalam bentuk tuple, yakni segmen dan offset. Nah, segmen ini digunakan untuk mencari di segmen table. Nah, dari segmen table ini dapat limit dan base, ya. Nah, nanti offset ini akan dibandingkan dengan limit, ya. Apakah di atas limit? Kalau iya, berarti dia legal, dan lalu berikutnya ditambahkan dengan base, ya. Nah, nanti hasilnya adalah physical address, ya. Nah, ini mirip yang tadi, ya, yang awal-awal. Nah, jadi itu segmentation. Nah, nanti setiap segmen itu punya base-nya sendiri-sendiri, gitu ya. Nanti segmen yang berbeda nanti dia ada base-nya sendiri, ya, sehingga masing-masing segmen bisa berada di lokasi memori yang terpisah-pisah seperti ini. Jadi di sini dia nanti ada base-nya sendiri, ini ada base-nya sendiri di mana, gitu ya, ini ada base-nya sendiri. Nah, nanti berdasarkan base ini digunakan untuk menentukan lokasi di physical memory-nya ada di mana, gitu ya. Nah, berikutnya adalah, nah nanti real-nya, ya, misalnya di contoh prosesor Intel 32 bit, ya, ini dua-duanya dipakai. Ya, dua-duanya dipakai. Pertama, CPU ini akan mengenerate logical address dalam bentuk segmen tadi, yang seperti ini, gitu ya. Nah, nanti setelah itu nanti dari hasil segmen unit ini nanti akan di-generate linear address, ya. Dari linear address ini masuk ke paging unit, ya. Nah, jadi di dalam prosesor Intel 32 bit, ya, alamat yang di-generate pertama kali adalah bentuk segmen, ya. Segmen tadi ini bentuknya, ya, ada selector, ya, dan ada offset. Ini digunakan untuk membaca segmen table atau descriptor table. Nanti hasilnya adalah alamat yang ukurannya 32 bit dan dia linear. Nah, nanti yang ini nanti akan masuk ke paging unit. Nah, nanti akan masuk ke paging unit. Paging unitnya seperti ini, gitu ya. Dia bentuknya adalah hierarchical. Jadi ada yang level, ada yang outer, ada yang inner, ya. Nah, ini dalam Intel 32, ya. Oke, satu lagi yang belum bisa saya sampaikan, ya, ini adalah swapping, tapi intinya swapping ini adalah bagaimana, ya, page ini bisa ada di secondary storage, kadangkala harus ada di secondary storage atau di backing store, kadangkala, ya, ada di main memory, ya. Jadi kalau misalnya
memori penuh, maka page-page yang ada di sini bisa dipindah ke hard disk atau page backing store, dan ketika ingin dieksekusi, maka page-page ini akan dimasukkan kembali ke memori. Istilahnya adalah page out dan page in. Oke, saya kira waktu sudah menunjukkan pukul berapa sekarang? Pukul 14.14, sudah lewat 4 menit ya dari waktu yang seharusnya. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Kalau ada yang nanti perlu ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Nah, sebetulnya saya ingin memberikan latihan seperti kemarin, cuman saya belum sempat menuliskannya, jadi silahkan bisa Anda lakukan secara mandiri saja ya, latihan soal. Jadi tidak usah dikumpulkan lah ya untuk sekarang. Jadi nanti kalau Anda punya bukunya ya, di buku ini, Operating System Concept, di bab 9, nanti ada beberapa latihan yang bisa Anda kerjakan, misalnya, nah ini latihan 96, ya, latihan 96 ini latihan bekerja dengan first speed, gitu ya, base speed, dan worst speed. Ya. Kemudian latihan 97 ini bekerja dengan paging, gitu ya. Nah, nanti Anda cobalah ya latihan ini secara mandiri, tidak usah dikumpulkan lah ya, Anda kerjakan aja. Oke, baik, sampai sini dulu. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Ini yang hadir 32 ya, kalau di absen ada 50, pada kemana ya? Kalau nggak salah ada 50 ya, 50-an. Apakah ada kendala atau apa nih yang nggak hadir? Lagi kendala jaringan Pak, soalnya di sini hujan lebat Pak. Oh ya, oke. Oke ya, baik, yang tidak hadir mudah-mudahan nanti bisa menyimak lewat rekaman ataupun nanti bisa membaca langsung dari slide ataupun dari buku ya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.